Sasuke membeku. Bukan genjutsu tatapan itu, benar-benar membuat Sharingan berhenti membaca. Langit berwarna abu-abu pucat. Bukan karena badai, bukan karena senja, melainkan tekanan. Di tengah dataran batu yang sunyi berdiri Sasuke Uchiha. Mantel gelapnya berkibar pelan. Bukan tertiup angin melainkan karena udara di sekitarnya bergetar halus. Seperti ruang itu sendiri tidak nyaman. Ia tidak sendirian. Di kejauhan, berdiri seseorang. Seorang pria dengan rambut tegak, tubuh tegap, tangan bersilang, dan ekspresi dingin seperti patung perang. Vegeta. Tidak ada aura menyala. Tidak ada jurus, tidak ada gerakan. Namun Sasuke tidak bisa bernapas normal. Sharingan miliknya berputar pelan. Mata itu adalah simbol analisis sempurna. Ia bisa membaca kontraksi otot arah serangan, bahkan niat sebelum musuh bergerak. Ia pernah membaca petarung tercepat, pernah menganalisa teknik dewa, pernah melihat serangan yang tak terlihat. Namun sekarang ia tidak melihat apa-apa. Bukan karena lawannya terlalu cepat, karena tidak ada data untuk dibaca. Seolah pria di depannya bukan makhluk hidup, melainkan fenomena alam. Vegeta menatapnya. Hanya itu, tidak menyerang, tidak bergerak. Hanya menatap, dan dunia berubah. Dum! Udara mendadak terasa berat. Tanah retak tipis, langit berdengung rendah, seperti lonceng raksasa dipukul pelan. Sasuke langsung sadar itu bukan genjutsu. Ini nyata. Ia mencoba melangkah maju, kakinya tidak bergerak. Ototnya menegang. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, karena tekanan. Seolah gravitasi tiba-tiba meningkat hanya di sekitar tubuhnya. Apa ini? Ia mengaktifkan Rinnegan. Biasanya, mata itu langsung memetakan energi lawan. Namun kali ini, kosong. Tidak ada sistem energi yang dikenali, tidak ada pola, tidak ada struktur, seperti mencoba membaca bahasa dari dimensi lain. Vegeta masih diam. Tatapannya tidak berubah. Ekspresinya datar, namun tekanan terus meningkat perlahan. Batu kecil mulai bergetar. Debu melayang udara. Seperti mengental, Sasuke merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Tubuhnya gemetar. Sedikit, hampir tak terlihat, tapi nyata. Sasuke bukan orang yang panik. Ia analis, strategis. Jika ada lawan kuat, ia akan mencari celah. Jika ada teknik berbahaya, ia akan membaca pola. Namun sekarang ia tidak menemukan celah, karena ia bahkan tidak menemukan batas. Dan bagi seorang petarung elit, tidak menemukan batas berarti satu hal. Perbedaan level terlalu jauh. Vegeta akhirnya bicara. Suaranya datar. Kau yang disebut jenius di dunia ini? Tidak ada nada mengejek, tidak ada emosi, hanya penilaian. Sasuke menatap balik. Biasanya tatapan seperti ini cukup untuk membuat lawan ragu. Namun pria di depannya tidak bereaksi, tidak berkedip, tidak berubah ekspresi. Seolah ia sedang melihat sesuatu yang jauh lebih kecil. Sharingan Sasuke berputar lebih cepat. Ia memaksa matanya membaca, mencari sesuatu. Apa saja. Namun semakin ia fokus, semakin kosong hasilnya. Dan tiba-tiba putaran mata itu melambat. Bukan karena kelelahan. Karena otaknya berhenti menerima informasi. Untuk pertama kalinya, sejak ia mendapat mata itu, Sharingan tidak bisa menganalisa. Insting bertahan hidup dalam tubuh Sasuke berteriak. Lebih keras dari logika, lebih keras dari kebanggaan. Jangan lawan. Ia mengencangkan rahang. Chichiha. Ia tidak suka perasaan ini. Ia tidak suka tubuhnya bereaksi tanpa izin. Ia tidak suka fakta bahwa keberadaan seseorang saja bisa menekan dirinya. Vegeta tidak memancarkan energi secara jelas. Namun tekanan di sekelilingnya seperti lautan dalam. Tenang di permukaan, mematikan di kedalaman. Ia melangkah satu langkah. Boom! Tanah retak radial. Bukan karena diinjak kuat, karena bumi seolah menyesuaikan diri dengan keberadaannya. Sasuke refleks mundur setengah langkah. Ia langsung sadar. Matanya melebar tipis. Tubuhku bergerak sendiri. Sasuke memahami sesuatu.
Ia tidak mundur karena takut. Ia mundur karena sistem sarafnya menyimpulkan fakta. Mendekat, bahaya. Itu bukan emosi. Itu matematika insting. Vegeta memiringkan kepala sedikit. Menarik. Ia bisa merasakan aura Sasuke. Cakra tajam, terlatih. Berbahaya. Di dunia lain, mungkin Sasuke adalah predator puncak. Namun di hadapannya, ia hanya prajurit kuat, bukan ancaman. Tanpa sengaja, Vegeta melepaskan sedikit energi. Hanya sedikit, namun efeknya langsung terasa. Langit bergetar, udara menjerit pelan. Gravitasi terasa berlipat. Sasuke langsung menegang, kakinya makin berat. Dadanya terasa tertekan, Sharingan berhenti berputar. Bukan karena mati, karena kewalahan. Tidak ada serangan, tidak ada jurus, tidak ada benturan. Hanya keberadaan, namun Sasuke tahu satu hal. Jika pria itu serius, pertarungan tidak akan terjadi. Itu akan langsung selesai. Sasuke akhirnya bicara pelan. Kau bukan manusia. Vegeta menjawab datar. Tentu saja bukan. Jawaban itu bukan ancaman. Itu fakta. Dan justru karena itulah, tulang belakang Sasuke terasa dingin. Angin berhenti total, batu melayang. Langit seolah menahan napas. Vegeta menatap lurus ke mata Sasuke. Tidak ada niat membunuh. Tidak ada amarah. Hanya otoritas, tatapan seorang raja prajurit. Dan di bawah tatapan itu, tangan Sasuke bergetar. Halus, tapi nyata. Sasuke sadar, ia tidak sedang menghadapi petarung. Ia menghadapi spesies yang berada di rantai evolusi kekuatan berbeda. Seperti manusia berdiri di depan matahari. Tidak peduli seberapa tajam pedangmu, kau tidak bisa menebas bintang. Vegeta akhirnya berkata, kau kuat, tapi belum cukup untuk berdiri di hadapanku? Nada suaranya tidak sombong, tidak meremehkan. Hanya objektif, seperti ilmuwan menjelaskan hasil eksperimen. Lalu tiba-tiba tekanan lenyap, udara ringan kembali. Batu jatuh. Langit normal, seolah dunia baru saja dilepaskan dari beban raksasa. Sasuke langsung bisa bernapas normal, namun tubuhnya masih tegang karena ia tahu itu tadi bukan kekuatan penuh. Itu hanya kebocoran kecil. Vegeta berbalik. Latih dirimu, mungkin suatu hari kau bisa membuatku serius. Ia mulai berjalan pergi. Setiap langkahnya tetap membuat tanah bergetar pelan. Sasuke tidak menyerang, tidak mengejar, tidak bicara. Ia hanya menatap. Beberapa detik setelah sosok itu hilang di horizon, Sasuke menghembuskan napas panjang. Tangannya mengepal, matanya menyipit. Jadi masih ada level seperti itu. Tidak ada rasa malu. Tidak ada putus asa. Hanya kesadaran baru bahwa dunia kekuatan jauh lebih luas dari yang ia kira. Sharingannya berputar lagi. Kali ini stabil, dan di dalam hatinya muncul satu tekad. Kalau ada langit di atas langit, aku akan sampai ke sana. Angin akhirnya berhembus kembali, dan dataran sunyi itu menjadi saksi. Hari ketika seorang jenius shinobi gemetar bukan karena kalah, melainkan karena baru melihat puncak sejati kekuatan. Langit retak tanpa suara, bukan karena jutsu, bukan karena ledakan, tapi karena tekanan. Tubuh Sasuke Uchiha masih berdiri, namun setiap ototnya terasa seperti menahan gunung. Udara di sekelilingnya berubah berat, seperti dunia menolak keberadaannya di sana. Dan di depannya Vegeta tidak bergerak sama sekali. Tidak maju, tidak menyerang, bahkan tidak mengubah posisi kaki. Namun justru karena itu, rasa takut mulai tumbuh. Mata yang tak bisa membaca. Sharingan Sasuke berputar cepat, tomoe-nya bergetar. Biasanya, mata itu bisa membaca kontraksi otot lawan, arah aliran cakra, bahkan niat membunuh yang belum diwujudkan. Mata itu pernah membaca gerakan kilat dewa, mengurai genjutsu tingkat tinggi, bahkan menebak pola serangan musuh sebelum terjadi. Tapi sekarang kosong. Seolah-olah di depan Sasuke bukan makhluk hidup, melainkan fenomena alam, seperti mencoba membaca badai. Napas Sasuke tertahan. Kenapa? Tidak terbaca? Ia memaksa fokus.
cakra mengalir lebih deras ke mata. Pembuluh darah di pelipisnya menegang. Tetap sama. Tidak ada pola, tidak ada ritme, tidak ada aliran. Aura Vegeta bukan seperti energi yang bergerak, ia seperti hukum. Naluri yang menjerit. Tanpa sadar, kaki Sasuke bergeser setengah langkah ke belakang. Gerakan kecil, hampir tak terlihat. Namun bagi seorang shinobi yang terbiasa menghadapi monster perang, itu pengakuan. Naluri bertahan hidupnya aktif. Sasuke menyadari sesuatu yang membuat tenggorokannya terasa kering. Ini bukan lawan yang bisa dikalahkan dengan teknik. Vegeta menatapnya. Hanya menatap. Namun tatapan itu terasa seperti gravitasi tambahan yang tiba-tiba menekan tubuh Sasuke ke tanah. Lututnya hampir bergetar. Dan itu membuat matanya melebar sendiri. Mustahil. Ia pernah berdiri di hadapan makhluk berekor 10. Ia pernah menatap Dewa Cakra. Ia pernah bertarung melawan entitas yang bisa menghancurkan gunung hanya dengan ayunan tangan. Tapi belum pernah tubuhnya bereaksi seperti ini, tanpa serangan apapun, suara yang lebih tajam dari pedang. Vegeta akhirnya berbicara. "Kenapa kau mundur?" Suaranya pelan. Tidak keras. Tidak mengancam, namun kata-katanya terasa seperti menghantam langsung kesadaran Sasuke. Bukan karena nada suaranya, tapi karena tekanan yang menyertai suara itu. Setiap suku kata membawa gelombang energi tak terlihat yang membuat udara bergetar halus. Batu-batu kecil di tanah mulai berderak. Debu naik perlahan, seolah gravitasi di sekitar Vegeta berubah arah. Sasuke tidak menjawab. Bukan karena ia tak mau, tapi karena ia sadar, jika ia membuka mulut sekarang, suaranya mungkin akan terdengar gemetar. Dan itu tak bisa ia terima. Analisis terakhir, otak Sasuke bekerja cepat. Ia mencoba memetakan situasi seperti biasanya. Jarak, aman. Posisi, stabil. Cakra, penuh. Teknik, sayap. Secara teori, ia berada dalam kondisi ideal untuk bertarung. Namun variabel yang berdiri di depannya tidak bisa dihitung. Aura Vegeta tidak memiliki batas yang jelas. Sharingan tak bisa menentukan ujungnya. Bahkan persepsi ruang Sasuke mulai terganggu. Seolah jarak antara mereka berubah-ubah. Kadang terasa dekat, kadang terasa jauh, kadang terasa tak terjangkau. Sasuke mengerutkan kening. Ini bukan ilusi, ia yakin. Ini bukan genjutsu, bukan manipulasi persepsi. Ini murni tekanan keberadaan. Getaran yang mengkhianati. Angin berhenti. Daun-daun yang tadinya berdesir, kini menggantung diam di udara. Sasuke merasakan sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih keras. Tangannya bergetar, sedikit, hampir tak terlihat. Namun ia merasakannya, dan kesadaran itu membuat pupilnya menyusut. Tanganku gemetar. Ia mengepalkan tangan kuat-kuat. Otot lengannya menegang, mencoba menghentikan getaran itu. Tak berhasil. Semakin ia menahan, semakin jelas getaran itu terasa. Bukan karena takut menyerang, tapi karena tubuhnya menolak mendekat. Naluri primitif yang bahkan shinobi jenius tak bisa kendalikan. Naluri mangsa, senyum tipis sang pangeran. Vegeta menyeringai. Bukan senyum ramah, bukan senyum meremehkan. Senyum predator yang baru saja memastikan mangsanya sadar posisi. Akhirnya kau mengerti, katanya pelan. Tanah di sekitar kakinya retak. Belum ada gerakan, belum ada serangan, tapi retakan itu menyebar seperti jaring laba-laba. Menjalar puluhan meter dalam hitungan detik. Sasuke menelan ludah. Dia bahkan belum serius. Kesadaran itu menghantam lebih keras daripada serangan apapun. Saat waktu terasa lambat. Detik berikutnya terasa panjang. Sangat panjang. Sasuke mendengar detak jantungnya sendiri. Mendengar gesekan debu di tanah. Mendengar napasnya yang mulai berat. Dan di tengah semua itu, Vegeta tetap diam, tidak menyerang, seolah menunggu. Menunggu keputusan Sasuke, menunggu apakah shinobi itu akan bertarung atau menyerah, dan untuk pertama kalinya sejak ia mendapatkan kekuatan matanya, Naruto S Prodigy, merasakan sesuatu yang belum pernah ia akui,
bahkan pada dirinya sendiri. Keraguan, kesadaran yang menghantam, Sasuke akhirnya memahami satu fakta sederhana. Jika pertarungan dimulai sekarang, ia tidak yakin bisa bereaksi tepat waktu. Bukan karena lambat, bukan karena lemah, tapi karena lawannya terlalu jauh di luar skala. Pikirannya berbisik, ini bukan manusia. Dan untuk pertama kalinya, Sasuke tidak membantah pikirannya sendiri. Langkah yang menentukan. Vegeta mengangkat dagu sedikit, gerakan kecil, namun tekanan di udara langsung naik 2 kali lipat. Tanah bergetar, batu kecil melayang, udara terasa seperti cairan kental. Sasuke refleks menurunkan pusat gravitasinya, bersiap menghadapi serangan, tapi serangan itu tidak datang. Yang datang, justru suara pelan. Kalau kau tidak menyerang, aku yang mulai. Mata Sasuke melebar. Instingnya menjerit, dan di momen itu ia sadar. Pertarungan ini belum dimulai, tapi ia sudah berada di ambang batasnya.